Maka itu kegiatan lansia ini saya ingin ceritakan apa saja kegiatan lansia yang penting dilakukan dalam rangka untuk menghadapi virus ini kan. Jadi pertama itu lansia itu jangan sampai dia merasa sepi, jangan sampai dia merasa cemas. Biarlah usia berjalan, batasi waktu yang tersisa ini, tetap kita berkreasi dan semangat, menambah teman saudara, menambah teman saudara. Yang juga penting sebenarnya dalam pencegahan itu banyak kesalahan di masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker. Oh iya dok, itu gimana? Yang baik itu masker itu menggunakan masker itu seperti apa? Masker itu kan macam-macam sekarang tuh banyak macam-macam masker. Masker Itu ada 3 macam. Ya. Iya. Ada yang cuman ininya ada doang. Yang kain. Iya. Kain ini bisa 2 lapis, 3 lapis. Mestinya kainnya tuh katun ya. Bagus, ada lagi kain yang lain tapi katun. Ada masker yang kedua, masker ini yang kain ini sebenarnya rendah daya tangkalnya terhadap penularan virus, karena virus itu bisa masih menembus. Yang paling bagus itu masker kain itu kalau dia berlapis 2 atau 3. Mungkin ada yang menghitung kira-kira efektivitasnya cuma 60% lah gitu kalau pakai masker kain. Nah, masker yang paling disarankan itu adalah masker bedah namanya, surgical mask. Surgical mask ini punya efektivitas sekitar 80%. Jadi untuk mencegah masuknya virus. Cuma dan yang paling bagus itu adalah N95. N95 itu 95%. Ini sebenarnya bukan N95 tapi semacam buatan lokalnya buat N95. N95 biasa dipakai oleh tenaga kesehatan untuk kerja, tapi kita juga boleh pakai kalau ada. Persoalan yang paling sering saya lihat itu adalah kesalahan memasang masker. Baik pejabat maupun masyarakat banyak saya temukan. Masker ini harus dipasang dengan, jadi masker yang bedah ini pasti di atas itu ada kawatnya. Jadi kalau dipasang itu dia akan menutupi semua, mengikuti jalur model hidung itu dan ketutup semua. Masalahnya, saya sering melihat masker itu dipasangnya di leher. Sambil ngobrol, dia pasang begini, ya kan? Nah, kemudian sudah itu dia pasang lagi ke atas. Padahal kalau lehernya sudah terpapar dengan virus, kemudian dia masukkan lagi ke atas, makanya kan tinggal masuk ke hidung itu virus. Itu. Kadang-kadang kalau makan, masker taruh di sini, gitu ya. Itu semua menurut saya tidak tepat. Kalau masker tuh kita harus punya tempat menyimpannya. Kadang-kadang orang pakai kertas, saya bisa kertas. Jadi maskernya ditaruh begini, kemudian dilipat begini, simpen. Nah, kita makan. Habis itu kita bisa pakai lagi. Oh, itu boleh dipakai lagi? Boleh dipakai lagi. Karena dia tertutup dengan kertas ini. Masker juga itu ada batas pemakaiannya, kalau bisa 4 jam itu tuker. Diganti? Iya. 4 jam aja, jangan lebih. Dok, itu saya sama Dokter Dahlia, ini kan dok dari pralansia ke lansia. Mereka itu banyak kecemasan, karena kan dari pralansia menuju lansia itu banyak mempengaruhi kesehatan dan kecantikan. Itu menurut dokter gimana tuh dok? Harus bagaimana? Sebetulnya kita jadi tua itu bukan kita aja loh jadi tua. Semua sekitar kita juga jadi tua. Jam tangan kita juga jadi tua. Kacamata kita jadi tua. Kursi kita jadi tua. Semua jadi tua sebetulnya. Nah begitu juga kita dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tua. Makanya katakanlah kita kerja terus jadi pensiun. Nah itu makanya ada persiapan untuk pensiun. Apa yang kita lakukan? Pensiun bukan berarti kita udah nggak ngapa-ngapain lagi. Tetapi kalau kita dari awal sudah sudah punya sudah biasa bekerja, sudah biasa melakukan aktivitas sosial, ya itu maka itu nggak nggak menjadi memberatkan kita, bahwa
Malah kita lebih happy dengan pensiun. Pensiun itu atau kita jadi lansia itu bukan akhir daripada hidup. Tapi barangkali justru Mungkin kita dari awal ya. awal. Dari awal. Iya. Cuma memang dengan kita menopause itu memang mempengaruhi ya. Hormon-hormon menurun, ada yang menurun. Jadi daya ini kita juga menurun gitu. Kalau di Eropa itu wajib namanya hormon displacement. Jadi ditambahin hormon orang-orang wanita wajib. Kalau sampai dia tidak mau mengikuti program, kalau dia sakit, kenapa-napa katakanlah kan sering kita mudah osteoporosis, mudah jatuh, fraktur dan sebagainya akibat karena penurunan hormonal itu tidak ditanggung oleh pemerintah kalau sakit. Tapi jadi kalau ada itu ya, hormon itu bisa ditambah ya dok? Bisa. Kalau di sana memang biasa. Tapi di kita belum. Kita enggak. Ya dok, apa sih pesan-pesan dokter Merdi sama dokter Dahlia untuk masyarakat, khususnya untuk lansia dan keluarga dalam masa sekarang ini? Ya, dalam masa pandemi COVID ini, kami mengharapkan para lansia tetap punya kegiatan, baik di rumah maupun dimanapun, jangan menyendiri. Yang kedua, diharapkan tetap menjalin komunikasi kepada keluarga, pada lingkungan dan sebagainya dengan cara-cara yang memungkinkan. Tapi yang paling penting adalah menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya gitu. Jadi kita sebagai usia lanjut itu kita tidak usah merasa ketakutan dengan kondisi saat ini, dan juga tentu diharapkan support, pengertian daripada keluarga, anak-anak, cucu untuk memang ya harus menjaga jarak dengan orang tuanya, karena kita usia lanjut itu memang daya imunnya kan kurang, menurun. Jadi tetap kita harus bersosialisasi, dan yang penting bagaimana kita menciptakan kebahagiaan dalam rumah. Bahagia adalah orang yang pandai bersyukur, ya, orang yang pandai bersyukur, menerima nikmat Allah sekecil apapun. Nah itu. Begitulah pesan-pesan dari Dr. Berdi sama Dr. Dahlia untuk para pemirsa semua, terutama khususnya para lansia. Kita kembali ke menambah lagi segmen berikutnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Pertanyaan pertama dok, dari Ibu Juariah dari Serpong. Apakah kita sudah bebas COVID setelah divaksin dan boleh kemana-mana? Ya. Kalau kita sudah divaksin, kita bisa katakan tadi, kita tetap harus berhati-hati karena ada varian baru, ada juga kemungkinan vaksin itu tidak 100% ya. Jadi kita harus tetap menjaga, sebaiknya berada di rumah, tidak ke kerumunan. Kalau kita harus pergi, terpaksa harus pergi, kita harus menjaga diri kita sebaik-baiknya dengan protokol kesehatan yang ada. Begitu. Oh, iya. Lanjut. Pertanyaan kedua dok, dari Bu Hajah Leni dari Ciputat. Apakah vaksin ada efek samping buruk untuk para lansia? Sebenarnya efek samping vaksinasi yang kita dengar sampai saat ini ada beberapa efek samping tapi ringan, seperti sakit kepala atau kelelahan atau rasa nyeri-nyeri di tempat yang disuntik dan sebagainya. Bekas suntikan kali gitu ya? Iya, saya kira tidak terlalu berat. Pertanyaan terakhir dok, dari Tangerang. Demi tetap sehat, apakah lansia itu tetap harus senam atau olahraga di saat pandemi ini, atau tetap di rumah? Senam dan di rumah tuh sebenarnya begini. Senam bisa di rumah, ya. Usahakan lebih banyak di rumah daripada di luar. Satu, tapi senam, olahraga itu penting sekali dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekitar rumah,
sepanjang masih mengikuti protokol kesehatan. Baik dok, terima kasih banyak sama dokter Media. Sekarang untuk dokter Dahlia dok, masalah kejiwaan. Di sini ada pertanyaan dari Pamulang Permai, Ibu Nuri. Bagaimana sih caranya menghadapi lansia yang sudah mulai pelupa dan pikun? Pelupa dan pikun adalah merupakan tanda atau ciri dari seorang lansia. Nah, jadi kita satu harus memaklumi. Kedua, jadi kita sebaiknya memberitahu kalau meletakkan sesuatu barang itu kalau ngambil simpan di tempat kembalikan ke tempat semula. Ya, lupa-lupa sih so-so lah. Ya, kita memang lupa, jadi jangan umpamanya dia lagi bicara, jangan kita cut, interupsi, habis gitu hilang nanti. Ya, jadi sebaiknya kalau kita ada lawan bicara, saya lanjut, didengarkan dulu aja gitu. Jadi jangan cut, biarkan. Namun, nah ini ilmu terakhir dari dokter saraf sebetulnya, bahwa otak itu sekarang bisa dilenturkan. Brain plasticity. Jadi kita bisa itu tadi yang kita lakukan, brain plasticity. Jadi otak itu bisa distimulasi dari bagian yang bagus, nanti bagian jeleknya itu nanti bisa, ibarat bagian jeleknya nanti bisa teraliri lagi. Jadi umpamanya kita nih sekarang terangsang lagi. Ya, kasar. Dengan latihan. Nah, betul. Dengan latihan. Iya. Disebut terbentuk kolateral. Jadi kolateral baru lagi. Latih, Bu, latih terus. Makanya ada orang pikun, ada yang enggak. Iya, orang yang coba diperhatiin aja. Yang pikun itu orang yang kurang apa ya? Kurang latihan, kurang komunikasi. kurang sosialisasi, kurang aktivitas. Iya, betul. Banyak yang menyangka dia cukup dengan spiritual. No. Apa yang disebut sebetulnya dengan spiritual? Spiritual itu bukan hanya tidak monoton nih, Bu. Iya. Spiritual itu bisa kita enjoy our life. Kita bisa menikmati alunan musik. Kita bisa bukan hanya dengar ngaji, tetapi kita juga memang menjalankan kita punya yang kita anut, ajaran kita anut, tapi dengan dengan konsisten, terus kita bisa menikmati, umpamanya ada orang ngaji atau siraman rohani, benar-benar kita bisa rasapi. Itu yang namanya kita menjalankan kegiatan spiritual dengan baik. Tapi bukan berarti kita nggak boleh lagi tanam-tanam, nggak boleh lagi denger musik, kita nggak boleh lagi nggak boleh lagi poco-poco, ya boleh-boleh aja, why not? Gitu. Jadi kita masih mampu, semampunya. Kan dunia dan. Iya. Pertanyaan kedua dok, dari Ciputat, Pak Guntur. Kan katanya lansia itu bagus bila aktif, kreatif, dan mandiri. Betul. Tapi di saat pandemi ini, apakah mandiri itu tetap perlu atau malah harus terus kita dampingi? Maksudnya didampingi gitu loh, kegiatan para lansia itu. Ya enggak lah. Tetap mandiri aja, mandiri. Oh iya, ya dok. Jadi jangan dengan kondisi ini menyebabkan kita jadi mundur, jadi manja, jadi menye-menye jadinya. Ya, tetap harus mandiri. Jangan alasan dengan ini. Bagaimana kita beradaptasi? Membiasakan mandiri ya dok. Betul, udah biasa mandiri, jangan jadi mundur gara-gara pandemi. Pertanyaan terakhir dok, dari Bintaro, Pak Nurmansah. Bagaimana pendapat dokter tentang lansia kalau orang tua yang ditempatkan di panti jompo? Apakah baik atau buruk? Sebetulnya yang paling baik adalah orang tua itu berada di dalam lingkungan keluarganya sendiri, ya kan? Karena dia di situ, kita orang tua itu udah sulit untuk beradaptasi, ya, kita mengalami kesulitan. Terus kita pula tinggal di panti jompo. Di panti jompo itu kita juga nggak tahu bagaimana kalau dia datang panti jompo hanya untuk
rumah singgah hanya Iya, untuk rumah bergaul, untuk berapa, tapi untuk tinggal saya pikir kurang sehat ya, baik dari segi apapun. Ya, baik pemirsa, terima kasih Dr. Dahlia, Dr. Merdi atas waktunya, dan ini adalah suatu pelajaran buat kami, terutama lansia, baik dari segi fisik maupun dari segi kejiwaan. Para pemirsa semua, sesuai dengan masukan dari Dr. Merdia dan Dr. Dahlia, pesan-pesan beliau adalah kita walaupun lansia kita harus tetap aktif, harus kita tetap menjaga kesehatan, produktif dan mandiri. Kita bergerak bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, untuk kita tetap menjaga imunitas dan stamina. Untuk masalah kejiwaan tidak usah parno, kita ikhlas saja lillahi ta'ala, karena memang kalau dilihat kita tetap waspada. Kita tetap menjaga stamina, kita menjaga tetap imuniti kita tetap enjoy dengan keluarga, jangan sekali lagi jangan sampai parno. Terima kasih para pemirsa, bye.